Katanya Laila, "Ibu, lihatlah, cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasi, tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Wahai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang besok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain yang berwarna merah muda, bagai darah segar seorang yang syahid. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis kois dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata kois kekasihku. Sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu kois. Sang pengembara yang luka itu akan datang. Terus, wahai ibu, katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah selesai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu, sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya padamu. Dan dengan cinta itu, jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ini pesan terakhirnya Laila lewat ibunya. Kemudian Laila meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya Kois. Dia pingsan berhari-hari. Ya, pingsan berhari-hari. Terus setelah itu dia lari-lari ke makamnya Laila. Dan setelah itu dia tidak kemana-mana lagi, hanya ada di makamnya Laila. Pekerjaannya tiap hari memeluk nisan dan makamnya Laila. Dan ini kalimat terakhirnya sebelum menyusul Laila. Nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian. Ya Allah, dengarlah hamba-Mu. Dalam tatapan cinta, bebaskanlah dia dari segala penderitaan yang menimpanya selama ini. Atas namamu, rengkuhlah dia dalam pelukanmu. Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayangmu, tunjukkanlah kebesaranmu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapat kupertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya engkau panggil. Setelah itu tidak ada. Jadi mereka berdua meninggal. Itu akhirnya Laila Majnun. Nanti cerita ini ada beberapa tambahan. Ada cerita juga seorang sufi. Kalau di akhir cerita itu Zaid tadi yang jadi penghubung itu bermimpi dua-duanya berbahagia di alam sana. Kois dan Laila sedang berbahagia dengan pakaian terindah, dengan
keremajaannya lagi dan seterusnya. Tapi nanti ada seorang sufi yang bermimpi. Jadi sufi ini bermimpi bahwa di akhirat sana Allah menyapa Qais. Sapaannya pada Qais adalah, wahai Qais, mengapa engkau menyebut namaku dengan nama Laila waktu di dunia? Itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini kisah tentang cinta ilahiyah, kisah tentang cinta kepada Tuhan yang sudah mendalam. Itu yang membuat para sufi mabuk Allah. Itu yang membuat yang ada di mulut para sufi itu ketika mengalami puncak rasa cinta itu hanya Allah. Oke. Dan ini cerita Laila Majnun ini banyak diadaptasi macam-macam. Ada beberapa yang saya bawa, beberapa kali juga sudah saya cerita, misalnya dulu waktu ngomong Rumi. Jadi ini ada kisah dari Rumi tentang Majnun, salah satu teks Majnun. Jadi saya bilang tadi cerita tentang Majnun itu folklore yang sudah beredar di tengah masyarakat. Yang saya bawa malam ini versinya Nizami, tapi versi yang lain banyak. Kalau ini antara lain versi dari Rumi, ada beberapa cerita. Misalnya, satu ketika teman-temannya Majnun ini tanya, Majnun, kalau kamu mau, kami bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu. Kata orang-orang. Jawabannya Majnun, kalian tak akan mengerti. Aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu, melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Kalian sebaliknya, merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Tak ada artinya gelas emas berhias permata tapi isinya cuka. Wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka. Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majnun kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai. Tidak sekedar casingnya.